Teman-teman, Stamford Bridge lagi-lagi jadi saksi sebuah pesta kecil nan manis buat pasukan biru London. Tadi malam tanggal 31 Agustus 2025, Chelsea sukses ngasih senyum lebar buat para fans setia mereka. Lawannya bukan tim sembarangan, tetangga sekota yang sering bikin bete, Fulham. Tapi ya gitu, akhirnya mereka dipaksa pulang dengan kepala tertunduk setelah ditabok 2-0. Skornya emang sederhana, tapi ceritanya lumayan panjang dan seru, penuh drama, penuh momen. Anjir, ini apalagi sih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sejak peluit awal ditiup, The Blues nunjukin niat mereka. Nggak mau nunggu, nggak mau kasih kesempatan Fulham buat napas. Kayak nongkrong di warung kopi, Fulham baru naruh gelas, Chelsea udah nendang mejanya. Serangan pertama langsung bikin deg-degan. João Pedro, striker baru yang lagi jadi bahan obrolan, dapat peluang emas. Dia udah ngarahin bola buat kasih salam perkenalan ke Leno, tapi sayang banget si kiper Fulham ini masih punya refleks kayak ninja. Ditangkap teman-teman. Fans Chelsea cuma bisa tepuk jidat. Ya, padahal udah cakep tuh bola. Nah, sialnya, baru juga jalan 14 menit, Chelsea dapat kabar buruk. Liam Delap, pemain muda yang lagi dinantikan gebrakannya, harus ditarik keluar. Hamstringnya ngambek, teman-teman. Enzo Maresca langsung puter otak, masukin Tyrick George buat nutup lubang. Fans langsung agak deg-degan, soalnya Delap ini lagi bener-bener ditunggu gebrakannya. Tapi apa boleh buat, permainan harus jalan terus. Fulham ternyata nggak diam aja. Di menit 21, Josh King bikin Stamford Bridge kayak direbus. Dia sukses masuk ke kotak penalti, sodok bola, dan gol. Tapi eits, jangan seneng dulu buat fans Fulham. VAR masuk, bilang ada pelanggaran duluan dari Muniz ke Chalobah, gol dianulir. Fans Chelsea yang tadinya udah siap lempar bantal ke TV, langsung nyengir lagi. VAR kali ini jadi malaikat penjaga, teman-teman. Setelah itu tempo pertandingan agak ngedrop. Chelsea coba nyerang, tapi Fulham main rapet banget, kayak pagar rumah yang dikasih kawat berduri. Susah banget ditembus. Bola muter crossing dilepas, tapi kayak mental semua. Fulham jelas mainnya, ngandelin serangan balik. Mereka kayak maling motor nggak banyak gaya, tapi sekali dapat celah, bisa bahaya. Menjelang babak pertama kelar, Chelsea dapat ujian lagi. Josh King lepas, nyoba tendangan, tapi Moises Caicedo jadi pahlawan dengan blok penting. Fans Chelsea langsung teriak. Tapi, highlight terbesar jelas ada di menit 45+9. Gila, injury time panjang banget. Kayak nonton sinetron yang gak kelar-kelar. Dari sepak pojok Enzo Fernandez, tiba-tiba muncul João Pedro. Serius nih teman-teman, munculnya itu kayak hantu di lorong rumah kosong. Back Fulham kaget, kiper kaget, semua kaget. Pedro melayang, sundulan maut, jebret, gol. Stamford Bridge langsung meledak kayak warung kopi pas ada yang traktir. Chelsea unggul 1-0 dan momentum itu berasa kayak bensin premium buat semangat mereka. Masuk babak kedua, drama gak berhenti. Baru beberapa menit jalan, Chelsea dapat hadiah penalti. Penyebabnya klasik, handball dari Ryan Sessegnon. Pemain Fulham ini mungkin lagi mikir mau jadi kiper cadangan, tangannya keangkat. Wasit langsung nunjuk titik putih. Fans Chelsea udah pada tegang, karena mereka tahu kadang penalti bisa jadi bahan prank. Tapi Enzo Fernandez maju dengan gaya santai. Dia eksekusi, bola sempet kena kaki Leno tapi tetap nyelonong masuk. 2-0. Stamford Bridge makin rame, kayak lagi ada konser dadakan. Setelah unggul 2 gol, Chelsea main makin pede. Mereka ngegas terus, Fulham cuma bisa ngandelin serangan balik setengah hati. Bahkan Estevao, wonderkid yang sering dijuluki Messinho, hampir nambah gol ketiga. Tendangannya udah pas, udah kenceng, tapi Leno lagi-lagi jadi malaikat penjaga gawang Fulham. Kiper ini beneran kerja rodi, teman-teman. Kalau bukan dia, Fulham bisa pulang bawa koper penuh gol. Chelsea nguasain pertandingan total. Bola muter dari kaki ke kaki, Fulham cuma bisa ngejar kayak main futsal lawan tim kampus jagoan. Serangan mereka mentok, crossing mereka mental, shooting mereka nyasar. Satu-satunya momen Fulham yang bikin fans Chelsea nahan napas cuma sundulan Jimenez. Itu pun melambung tinggi.
Entah dia nyundul bola atau nyundul awan. Waktu makin habis, wasit udah siap pegang peluit panjang, dan Chelsea tetap santai ngejaga ritme. Nggak ada tambahan gol, tapi nggak masalah. Buat Chelsea, 3 poin ini lebih berharga dari apapun. Mereka sekarang nangkring di puncak klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 laga. Mantap jiwa, teman-teman. Fans Chelsea pasti mulai mimpi indah lagi soal titel Liga. Akhir cerita, Stamford Bridge malam itu jadi panggung biru. Fans Chelsea pulang dengan senyum sambil ngobrol. Kayaknya musim ini kita balik ke masa jaya deh. Apakah bener bakal jadi kenyataan? Yah, musim masih panjang teman-teman, jalan masih terjal. Tapi yang jelas, malam itu Fulham harus rela jadi korban pertama pesta kecil Chelsea. Nasib apes lagi-lagi nempel di Nicolas Jackson, striker muda Senegal yang awalnya udah senyum-senyum karena mau cabut ke Bayern Munchen. Bayangin aja teman-teman, udah di depan pintu masuk, koper udah di tangan, tiket ke Jerman udah kepake, tiba-tiba Chelsea bilang stop bro, balik ke London sekarang juga, fix. Drama sepak bola modern emang kadang lebih liar dari sinetron stripping. Jadi gini ceritanya, Bayern dan Chelsea sebenarnya udah deal-dealan manis. Jackson bakal dipinjemin ke raksasa Jerman itu dengan harga pinjaman 15 juta euro alias hampir 300 miliar rupiah. Dan ada tambahan opsi pembelian permanen teman-teman. Kalau Bayern suka sama performanya, mereka bisa tebus Jackson di harga 80 juta euro atau kalau dihitung-hitung ya hampir 1,5 triliun rupiah. Udah ada klausul jual balik juga, jadi kesepakatan ini tuh beneran matang. Saking matangnya, Jackson sendiri udah terbang ke Munchen. Laporan bilang dia udah nyampe sana, siap-siap dites medis. Ibarat mau lamaran, cincin udah dibawa, gedung udah dipesen, tinggal akadnya aja. Fans Bayern juga udah mulai bikin poster, mulai mikirin bakal segimana gacornya Jackson di Bundesliga. Tapi ya itu tadi, semua berubah gara-gara satu hal. Chelsea tiba-tiba ingat kalau stok striker mereka mendadak menipis. Penyebabnya apalagi kalau bukan Liam Delap, striker muda yang lagi diharapkan jadi mesin gol cadangan. Di laga lawan Fulham kemarin, baru 14 menit main, dia harus ditarik keluar. Hamstringnya bermasalah, dan lo tahu sendiri teman-teman, cedera hamstring itu ngeselin banget, bisa bikin pemain ngilang berbulan-bulan. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, langsung ngasih kabar buruk, Delap kemungkinan absen antara 6 sampai 8 minggu. Itu artinya hampir 2 bulan, fix bikin pusing. Nah, daripada buru-buru cari striker baru di bursa, Chelsea mikirnya lebih gampang buat tarik kembali Jackson. Padahal proses transfernya udah 99% kelar, tinggal resmi diumumin. Dari kabar yang nyebar, Chelsea udah resmi ngasih tahu Bayern kalau mereka mau cabut dari kesepakatan. Bahkan Jackson sendiri udah dapat kabar langsung dari klub. Masalahnya, Jackson nggak langsung nurut. Dari laporan yang keluar, dia sama agennya jelas nggak setuju. Jackson ngerasa udah kepalang tanggung, udah di Munchen, udah siap tes medis, masa harus pulang lagi ke London dengan muka nelongso? Katanya sih, dia tetap mau nerusin proses kepindahannya. Bisa dimaklumin teman-teman, buat pemain muda kayak dia, kesempatan main di Bayern itu ibarat dapat golden ticket ke Willy Wonka's Factory. Tapi ya, kenyataan sepak bola modern itu nggak sesimpel keinginan pemain. Jackson masih terikat kontrak panjang gila di Chelsea, 8 tahun sampai 2033. Itu kontrak model ikat jangka panjang yang bikin pemain susah ngelawan keputusan klub. Jadi meskipun hatinya udah setengah buat Bayern, Jackson tetap nggak punya kuasa penuh. Keputusannya tetap balik lagi ke Stamford Bridge kalau Chelsea ngotot. Di sisi lain, Bayern juga nggak bisa banyak protes. Mereka udah dapat info resmi dari Chelsea kalau kesepakatan ini batal, dan Dairoten kabarnya udah mulai nyari alternatif. Kalau dilihat dari sisi Chelsea, keputusan ini bisa dimengerti. Mereka lagi di fase awal musim, striker cadangan cedera, dan nggak mungkin ngebiarin lini depan bolong. Joao Pedro emang lagi gacor, Enzo Fernandez rajin ngasih kontribusi gol dari tengah, tapi tetap aja lo butuh rotasi. Apalagi Chelsea sekarang lagi pengen tampil stabil di papan atas. Mereka nggak mau ambil risiko besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.